Guys, lihat nih kesaksian di sini nih. Nih lihat Viti ini ya. Padahal cuma hal-hal sepele doang. Kayak baju di mana-mana, matiin lampu kamar mandi, matiin AC, sholat, ngaji, olahraga dan lain-lain. Tapi pas kakak pindah di asrama, kakak sadar apa yang mami papi bilang itu benar. Papi ngajarin buat disiplin. Di sini bangun harus jam 4.30 subuh, terus mandi, sholat subuh, habis itu lari pagi, terus Anaknya Denny Cagur itu disekolahkan di semi militer. Nah, tujuannya apa? Ayo, jawab. Ironis kan? Ironis. Itu namanya menjilat ludah sendiri. Dia ngomong begitu, tapi anaknya sendiri dimasukkan ke semi militer. Maksudnya apa? Aduh, liar orang. Kumaha guys, sok kalian bicara, rada julid nih saya nih, biarin aja julid. Aduh, saya ngomong sesuai dengan fakta. Saya bertanya, kenapa? Maksud dan tujuannya anaknya dimasukkan ke semi militer. Supaya apa? Disiplin kan? Supaya apa? Supaya dia bisa berperilaku seperti punya prinsip, kekuatan dan tanggung jawab. Ayo, bener gak? Naon tujuannya? Ayo. Pas dia ngomong nih, saya melihat dari gesturnya dia seperti membaca gitu loh guys. Tidak ngomong. Kalau orang yang, mohon maaf nih. Kalau orang yang cerdas tanpa teks, saya tidak bilang kalau saya cerdas ya. Tapi saya kalau ngomong nggak pernah saya baca. Saya ngomong sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran saya dan sesuai dengan fakta-fakta di lapangan, data dan fakta. Nah, itu dia. Tapi kalau kemarin itu seperti titipan gitu loh guys. Makanya dia mengingat. Dan cara ngomongnya aja kayak gitu-gitulah pokoknya ya. Jadi tidak firm gitu. Tidak bulat gitu bahwa itu adalah bagian dari sesuatu yang keluar dari mulutnya gitu loh, dari otak dan pikirannya gitu loh. Jadi apa ya, kayak terkonsep gitu loh guys. Kalau orang yang bener-bener lantang itu kayak Kang Deddy lah. Kang Deddy itu kalau ngomong tuh tanpa teks, dan dia ngomong tanpa harus ada embel-embel apa gitu, semua udah ada di luar kepala gitu loh. Nah, itu baru cerdas namanya. Ya. Jadi aduh, tolong ya Pak Prabowo, untuk para anggota DPR itu tolong diseleksi lagi lah. Ya, jangan yang kayak begini-begini hanya karena dapat punya duit bisa masuk ke sana, terus terkenal bisa masuk ke DPR. Buat apa? Nggak ada solusinya buat rakyat. Yang ada jadi bahan ketawaan rakyat gitu loh. Benar gak sih guys? Saya aja nih yang mohon maaf nih, saya sudah dilamar oleh berapa partai besar kemarin itu ya. Saya berpikir berapa ribu kali, karena apa? Bukan masalah duitnya, tapi sesuai nggak dengan apa yang ada dalam diri kita. Mumpuni nggak kita memberikan amanah rakyat ini? Ini amanah loh. Kita sebagai wakilnya mereka loh. Kok tidak bisa diamalkan dengan baik gitu loh? Harusnya disesuaikan dengan apa yang ada dalam pikiran kita dan jiwa kita gitu loh. Sesuai nggak dengan apa hati nurani rakyat itu kita sampaikan? Jangan kayak begini, rakyat terombang-ambing dengan statementmu yang blunder. Oke? Jangan sekali-kali lagi ya. Tuh kasihan tuh statement istrinya. Nangis-nangis loh. Aduh, lucu. Aduh, saya bicara sebagai netizen. Ingat itu. Ya, netizen yang punya ilmu. Nah, yang bisa berbagi kepada masyarakat luas. Dan sebagai penyelurus gitu loh. Supaya tidak ada yang bengkok. Oke? Salam, Lita Gading. alam semesta ini the best pokoknya. Perubahan ketika jauh dari orang tua. Waktu masih di rumah, kakak susah banget buat nurut sama mami, papi. Padahal cuma hal-hal sepele doang. Kayak baju di mana-mana, matiin lampu kamar mandi, matiin AC, sholat, ngaji, olahraga dan lain-lain. Tapi pas kakak pindah di asrama, kakak sadar apa yang mami papi bilang itu benar. Papi ngajarin buat disiplin. Di sini bangun harus jam 4.30 subuh, terus mandi, sholat subuh, habis itu lari pagi, terus persiapan sarapan, persiapan berangkat sekolah, PBB belajar, pulang PBB lagi, baru deh jam 6-an bisa bebas rutinitas. Di sini padat banget nih. Coba aja papi nggak ngajarin kakak disiplin, pasti kakak ketinggalan terus nih. Kakak sekarang udah turun berat badan jadi